Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu, dan kita masih dalam pembahasan tentang Dajjal, wabil khusus pertanyaan Pak Tamrin yang pertama kemarin, Dukhon sama Dajjal keluarnya duluan mana? Sudah dijelaskan panjang lebar, yang kemungkinan terbesarnya adalah Dajjal dulu baru Dukhon, karena Dukhon itu nanti akan mematikan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Maka tersisa orang-orang baik, lalu orang baik pun menyimpang pelan tapi pasti keturunannya menyimpang, dan muncullah orang-orang jelek. Nah, baru kemudian ditiupkan lagi angin yang sejuk mencabut nyawa orang-orang beriman, tersisalah orang-orang jelek, lalu kemudian kiamat. Tapi penjelasan saya pun itu juga bukan sebuah kepastian. Jadi ketika kita belajar kitab akidah yang sudah kita mulai lama, 1 tahun lah kira-kira, itu kan urutannya dari mulai kuburan, padang mahsyar, hisab, mizan, telaga, lalu sirat, lalu kontoroh, lalu sungai kehidupan, ahlul hayah, lalu kemudian pintu surga. Nanti yang keprosot di sirat itu nyemplung ke neraka. Itu pendapat ulama. Tapi ada ulama yang mengatakan urutannya nggak ada yang tahu kecuali depan yaitu kuburan dan terakhir yaitu surga. Itu makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa nggak pernah dijelaskan secara urut, dan bahkan kemarin juga disebutkan 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, nanti di riwayat yang lain dibalik urutannya. Ada yang riwayat Tuhan dulu, nanti ada yang riwayat Dajjal dulu gitu. Ini menunjukkan bahwasanya memang kiamat itu rahasia Allah. Nah, kalau bahas yang kemarin sekilas atau itu, artinya apapun itu, mudah-mudahan kita itu dibawakan tanpa ketemu Dajjal, tanpa ketemu Tuhan, karena dua-duanya itu gak enak. Nah, maka yang terbaik ya kita wafat ya di zaman-zamannya tadi gimana, artinya tidak usah kemudian ketemu Dajjal, tidak usah ketemu yang aneh-aneh. Nah, pertanyaan kedua, disampaikan bahwa Dajjal mainan dengan membunuh dan menghidupkan secara berulang-ulang. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Dajjal hanya bisa sekali membunuh dan sekali menghidupkan. Ya. Kita ulangi lagi pelajarannya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Nah, ini hadis Sahih berarti ya, 1749. Dikatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW telah menyampaikan kepada kami hadis yang panjang tentang Dajjal. Fakana fima hadatsana bihi anqala. Dari cerita Dajjal itu di dalamnya ada sabda beliau, yakni Dajjal wa huwa muharramun alaihi ayyadkhula niqabil Madinah. Bahwasanya Dajjal itu akan datang, namun diharamkan baginya untuk memasuki semua jalan masuk menuju Madinah ba'das sibakhil ladhi bil Madinah, yaitu sebagian tanah gersang yang ada di sekitar Madinah. Dia nanti bisa di situ. Fa yakhruju ilaihi yawma idzin rajulun wa khairun nas au min khairin nas. Nah, begitu dia ada di tanah gersang di luar Madinah itu, nanti dalam riwayat yang lain tanahnya mengandung garam. Nah, didatangilah dia sama seorang laki-laki terbaik atau manusia terbaik pada saat itu. Dan ini indikasi bahwasanya dia itu punya iman yang baik. Penasaran, kok sing teko ngomongin soal ini tenan ora diparani malah. Nah, maka fayaqulu, kemudian dia berkata, asyhadu annaka ad-dajjalu alladhi hadatsana anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisah. Aku bersaksi nek kamu ini Dajjal, sebagaimana yang telah disampaikan Nabi SAW dalam hadisnya tentang kamu. Fayaqulu Dajjal, kemudian Dajjal mengatakan, ara'aita in qataltu hadza summa ahyaituhu hal tasukuna fil amr. Lalu Dajjal berkata kepada pengikutnya, gimana nih, nah ini orang tak bunuh, lalu tak hidupkan, apakah kalian masih ragu, nah aku itu punya kuasa sebagai Tuhan?
Fayaqulun, umatnya, pengikutnya mengatakan la, enggak, kami iman. Fayaquluhu, dibunuh, summa yuhyihi, kemudian dihidupkan kembali. Fayaqulu hina yuhyi, kemudian ketika dia dihidupkan kembali, si laki-laki ini pun berkata, Allah. Jadi dia hidup, dibunuh, terus sebelum dibunuh Dajjal minta persaksian kaumnya. Nah iki kowe sok tak uripke, kowe makin mantep ora? Mantep, gitu kan. Kowe tetap iman karo aku ora? Tetap, gitu kan. Begitu kemudian dibunuh, dihidupkan. Laki-laki ini malah mengatakan, wallahi, demi Allah, ma kuntu qattun asyadda basiratan minil yaum. Hari ini tidaklah kondisiku itu lebih mantap daripada hari-hari sebelumnya, karena aku mengalami sendiri yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Jadi mau nggak mau ya itu yang tak lihat, yang tak rasakan, sebagaimana yang tak pelajari. Fayaqulu Dajjal, kemudian Dajjal mengatakan, aqtuluhu fala usolli ta'alaihi. Aku akan bunuhnya lagi, namun ternyata tidak punya kuasa. Jadi setelah laki-laki ini menyatakan keimanannya, maka keimanannya melindungi dirinya dari tebasan Dajjal dan pedangnya Dajjal tidak mempan. Nah, ini hadis yang menunjukkan kalau dia bisa membuat yang serupa, diriwayatkan masih dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 6599 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau tadi dari Usama, Abu Sa'id Al-Khudri juga. Ini juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, tapi nomor hadisnya berbeda. Nah, beliau mengatakan hadatsana Rasulullah SAW. Nabi SAW menceritakan kepada kami hadisan tawilan anid Dajjal, cerita panjang tentang Dajjal. Fakana fi ma yuhadditsuna bihi annahu qala. Dan di antara yang beliau ceritakan itu ada penjelasan, sama bunyinya. Nomor hadisnya beda tapi intinya sama, ceritanya sama. Enggak saya baca. Jadi hadis yang tadi itu menyebutkan bahwasanya ada laki-laki yang dibunuh kemudian dihidupkan, dibunuh lagi nggak bisa karena punya iman. Nah, hadis yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis tentang Dajjal yang bermain-main dengan nyawa orang. Ini disebutkan pada Sunan Tirmidzi, hadis nomor 2166 dengan status hadis sahih menurut Abu Thahir Zubair Ali Za'i. Disebutkan bahasanya dari sahabat An-Nawas ibni Sam'an Al-Kilabi. Qala, dia berkata, Zakar Rasulullah SAW, Nabi SAW menyebutkan Ad-Dajjal zata ghadatin, pada suatu pagi, fa khaffadu fihi wa rafa'a. Kemudian Nabi itu meninggikan suara dan menurunkan dan meninggikan. Hatta donannahu fi ta'ifatin nakhl. Karena ceritanya kok serius banget sampai kami itu mengira Dajjal itu ada sekarang waktu itu di pohon-pohon kurma yang ada di Madinah, di kebun-kebun kurma. Kemudian fansorofna min indi Rasulullah SAW. Kemudian kami meninggalkan Nabi SAW. Summa raja'na ilaihi fa'arafa dzalika fina. Kemudian kami kembali berada beliau dan beliau mengenali hal itu pada diri kami. Jadi begitu Nabi cerita, gini. Nah, mereka mengira ada di kebun. Kemudian dicek, enggak ada, balik. Kemudian Nabi melihat sahabat ini kok ada gelagat penasaran atau kemudian pengen tahu. Terus ada gerakan-gerakan tertentu. Kemudian beliau mengatakan, masa nukum, kalian ada apa toh? Kenapa toh? Kemudian kulna, kami berkata, ya Rasulullah, dzakarta Dajjal al-ghadata fa khafatta fihi wa rafa'ta hatta donannahu fi ta'ifatin nakhl. Dengan tadi pagi itu cerita tentang Dajjal, ceritanya kadang suaranya rendah, kadang tinggi, sampai kami mengira itu ada di kebun kurma. Makanya kami itu cek tadi itu. Ghairat Dajjal akhwafu li alaikum. Ketahuilah, Nabi berkata kepada para sahabat, yang tak takutkan terjadi sama kalian itu bukan Dajjal sebenarnya. In yakhruju wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Kalau misal hari ini dia ada dan aku ada di antara kalian, gak usah khawatir, aku akan membela. Dan Nabi sedemikian percaya diri karena jangan masih ingat Dajjal itu kalah
itu namung nopo ningali Isa Al-Masih gitu. Begitu Isa Al-Masih nongol, dia nongol, dibuka pintu kebuka, dia langsung lemes, meleleh. Nanti ada riwayat yang mengatakan meleleh kayak garam dimasukkan air, nanti riwayat yang lain meleleh kayak timah yang meleleh mergo dipanaskan. Begitu dia lemes, peloh gitu kan, dia nggak mau maju, pilih melayu. Nah, begitu melayu dikejar Isa Al-Masih sampai di pintu Lut bagian timur. Barang itu terus dibunuh. Jadi nggak ada adegan pedang-pedangan, nggak ada. Jadi Dajjal yang hebat matinya sedemikian gampang, sedemikian sepele gitu. Makanya di sini Nabi jelas mengatakan nek tenan kuwi enek saiki gak usah khawatir. Artinya ketika dia melihat Nabi Isa pun meleleh, melihat Nabi Muhammad iya pasti sama gitu. Karena kita sepakat Nabi Muhammad lebih mulia kedudukannya daripada nabi-nabi yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa iyakhruj wa lastu fikum, kalau sekiranya dia keluar dan aku enggak ada di antara kalian, famruun hajiju nafsihi, maka setiap orang harus menjaga melindungi dirinya sendiri-sendiri. Nah, maka Nabi kemudian menambahkan wallahu khalifati ala kulli muslim, dan perlindungan yang tak sampaikan, tak janjikan untuk kamu dariku. Nah, aku hidup, tapi karena aku mungkin nggak ada, maka penggantinya ya Allah. Maka perlindungan terbaik di akhir zaman dia kembali kepada Allah. Makanya Nabi nanti dalam riwayat yang lain mengatakan, ya ibadallah fasbutu, wahai hamba Allah, teguhkan imanmu, teguhkan akidahmu, luruskan keyakinanmu. Makanya nanti ada orang-orang yang akidahnya itu gak bener gitu. Itu ketika melihat ada orang bisa melakukan sesuatu rada aneh sithik gitu, dia langsung berbondong-bondong mentaburuki, nanti meminta berkahnya gitu kan. Digoleki turahan wedange, cara ngubah sikil digoleki turahan banyune dan seterusnya. Nah, ini alamat ini orang-orang kayak gini nek muncul Dajjal benar ngikut gitu, paling depan mungkin itu. Makanya akidah itu benar-benar penting dipahami, jangan sampai kemudian kita gumunan gitu. Nah, kemudian dia melanjutkan innahu sya'un qatatun ainuhu tafinatun. Sesungguhnya Dajjal itu seorang pemuda yang rambutnya keriting dan matanya cekung. Syabihun bi Abdul Uzza ibn Qatan, dan dia mirip dengan Abdul Uzza ibn Qatan. Jadi memang pada zaman Nabi sudah ada orang mirip. Makanya nanti saya pernah sampaikan ketika jenengan kasih ingat ciri-cirinya, terus jenengan nemoni kok enek wong mirip Qatan, jangan dikatakan itu Dajjal. Sampai kapan? Sampai dia bisa mendatangkan hujan, menghentikan hujan, atau mengeluarkan mas-masan saka lemah gitu. Kan di India kan ada Sai Baba. Itu waktu muncul itu sebagian orang Indonesia yang muslim itu meyakini itu Dajjal. Maka nggak masuk. Kenapa? Satu, dia matanya dua sehat semua. Kemudian yang kedua, Dajjal itu disifati ngetokke emas dari bumi, keluarkan Sai Baba dari mulut. Nah, dari mulut itu bisa dipahami niku dimplok terus ditokke atau sulap ngoten niku lho. Kadang nglebokke pedang terus sok didudut neh gitu. Padahal dia kan lurus ke tenggorokane gitu. Begitu lurus tenggorokane kan bisa dimasukkan dikeluarkan. Terus ada lagi yang nglebokke paku segala macam nggih, terus melet renek ra ketok gitu. Engko di belakang panggung ya ditokke kabeh wong asline panggunge enggak kemana mana ten niku gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi memberikan kisi-kisi, memberikan alternatif cara untuk melindungi diri kita. Salah satunya waman ra'ahu minkum falyaqra fawatiha surati ashabil kahfi. Maka siapa di antara kalian yang melihat dia, maka bacalah surat permulaan dari surat Al-Kahfi 1 sampai 10. Nah, di sini perintahnya baca. Nek dengan sempat membawa Quran, nah nek enggak sempat ya dihafal gitu kan. Artinya monggo itu pilihan. Kemudian kemudian beliau bersabda yakhruju ma baina Syam wal Iraq. Maka dia akan keluar di antara Syam dan Irak. Kemudian fa'atha yaminan wa shimalan. Dan dia akan bikin rusak kiri dan kanan. Dan sambil jalan itu bikin rusak kiri kanan. Nah, bentuk kerusakannya apa? Sebelum sampai ke situ, Nabi mengatakan ya ibadallah, wahai hamba Allah, isbutu, teguhkanlah imanmu,
Kemudian qulna ya Rasulullah, kami bertanya ya Rasulullah, wa ma labsuhu fil ard. Lalu apa yang dia akan lakukan di bumi? Dia tinggal di bumi berapa lama? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'ina yauman, 40 hari saja. Tapi yaumun kasanah, hari yang pertama seperti setahun, wa yaumun kasyahr, dan hari yang kedua seperti 1 bulan, wa yaumun kajum'ah, dan hari yang ketiga seperti 1 Jumat atau 1 pekan, wa sa'iru ayyami, 37 hari setelahnya, yaitu ka'ayyamikum, seperti hari-hari kalian 24 jam. Qulna, kemudian kami bertanya lagi, ya Rasulullah, ara'aital yawmal ladzi kasanah atakfina fihi sholatu yaum. Kalau kemudian kita ketemu dengan satu hari yang lamanya seperti setahun itu, apakah kita cukup sholat 5 waktu kayak kalau sehari semalam itu? Kata Nabi, la walakin uqdurulah, tidak, tapi kamu perkirakan. Jadi itu 1 hari nih 1 tahun, maka perkirakan. Perkiraan ini saya pernah sampaikan pakai jam. Ketika misalnya tadi sholat jam 6, oh nanti berarti jam 7 isya, berarti tambah sejam isya, ditulis maghrib isya. Bar isya berarti subuh misal jam 4, berarti 7 ke 4. Misalnya itu 10 jam misalnya itu, ya berarti nanti tambah 10 jam subuh, berarti ini tambah lagi ke jam 12 zuhur, ditulis itu, ini dicentangi dewi, dicoreti dewi, ditandani dewi. Nah, kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qulna, kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, fama sur'atuhu, bagaimana kecepatan dia dalam berjalan fil ard, di muka bumi? Kemudian kata Nabi, qala al-ghais istadbarathu rih, kayak hujan yang turun tapi ketiup angin, hujan angin. Jadi dia bisa kemana-mana kayak hujan angin, us gitu. Apalagi anginnya angin lesus, tambah banter lagi. Kemudian fayatil qaum, dia akan mendatangi satu kaum. Nah ini kerusakannya. Dia akan mendatangi satu kaum, fayatuhum fayukadzibuna. Dia mendatangi kaum minta supaya diaku sebagai Tuhan, tapi kaum itu tidak mau. Wayarduna alaihi qaulah, kemudian mereka menolak perkataan Dajjal itu. Kemudian fayan sorifu, kemudian Dajjal pun meninggalkan kaum itu, anhum, dari mereka. Kemudian fatatba'uhu amwaluhum wa yusibuna laisa biaidihim syai'. Dan ternyata yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta benda orang-orang ini yang di kampung yang mendustai Dajjal ini itu hilang, rusak semua. Sampai dibahasakan pergi semua. Kalau ternak yo mati, kalau kebun gitu langsung rusak, kalau ada danau atau apa langsung kering gitu kan. Sehingga besoknya itu mereka ini warga kampung ini yang mendustai Dajjal ini kayak orang yang nggak punya apa-apa sama sekali. Ya, ibaratnya misalnya kalau bilang Dajjal dan Kang Mangu sing subur niku, begitu kemudian wong Kang Mangu ora gelem iman ditinggal, Kang Mangu niku dadi gunung watu wae Wonogiri ngoten niku. Nah, ngoten niku gambarannya. Maka hilang semua kekayaannya. Supaya kaum, kemudian dia datangi kaum yang lain. Nah, dia mau ke Kang Mangu terus dadi Wonogiri, dan saya kira Wonogiri ya. Kemudian fayatuhum, dan meminta mereka untuk mengimaninya, fayastajibuna lahu, kok yumanut, membenarkan, wa yusaddiquna, membenarkan Dajjal. Kemudian fayaqulus sama, maka Dajjal merintahkan langit ay antumtir, untuk menurunkan hujan, fa tumtir, kemudian hujan pun turun. Wa yaqulul ardu antumbit fatumbit, kemudian Dajjal merintahkan bumi untuk mengeluarkan tanaman, dan kemudian tanamannya tumbuh padahal saat turunnya garing. Kemudian fataruhu alaihim sarihatuhum ka'at wali makanat duron wa amiddihi khawasiro wa adarihi doru'an. Kemudian harta benda mereka yang tadinya nggak ada karena kering segala macam terus kembali, bahkan hewan-hewan ternaknya menjadi gemuk, tanamannya subur-subur, dan hewan ternak yang ada susunya jadi banyak. Kan itu kan sudah menjadi sunatullah, atau kalau kemudian punya ternak yang diambil susunya kok pakannya kurang, itu susunya disithik ini. Bahkan kok sok boten saya, sok malah bening encer lan sampai turune. Maka begitu kemudian makanannya terpenuhi dengan baik dan benar, maka susunya yang dihasilkan juga makin banyak. Kemudian summa ya'ti al-kharibata, kemudian dia datang ke satu tempat yang rusak, yang tandus, yang enggak ada apa-apa. Fayaqulu laha, kemudian dia berkata, ini yang tadi saya bilang, akhriji kunuzaki, lemah tokno isimu. Maka dia pun mengeluarkan harta benda yang ada di dalamnya. Kemudian fayan sorifu minha, kemudian dia pergi darinya. Fayat ba'uhu ka ya'asi bin nahl,
dan harta-harta itu mengikuti dia seperti sarang lebah. Jadi pokoknya ngendi-ngendi asal orangnya beriman langsung sugih, langsung makmur. Itu enak saat ini terus luar biasa mengerikan. Saya itu. Jadi kita yang mendakwakan kayak gini, misal ketemu mereka itu jelas didustakan, melu kowe, melu deke warak gitu. Dan hari ini banyak orang-orang yang seperti itu, keluar kata-kata sholat rasugih, orang sholat ora sugih, mending sholat. Maka yang model-model seperti itu tuh iman yang dipertanyakan, dan khawatirnya nek ketemu dajjal ya ngikut gitu. Kemudian Sumayyah ta'u rajulan, kemudian dia memanggil seorang pemuda mumtalian yang kemudian penuh dengan kekuatan, syababan fayadribu bisyayf, dan kemudian dia memukul dengan pedangnya, fayaqta'uhu hizlatain, dan membelahnya menjadi dua bagian. Sumayyah ta'uhu fayuqbil, kemudian dipanggil. Nah, pemuda itu datang, yatahallalu wajhahu, datangnya karo mesam-mesem, karo seneng gitu. Nah, mesam-mesem di sini saya membahasakan ini temennya Dajjal. Kalau yang tadi yang pertama, dia tentu nggak mesam-mesem, dia tentu menghadapinya dengan muka yang siap diapakai, siap tempur, siap perang. Begitu kemudian dibunuh, dihidupkan, dia juga tambah gregetan mukanya. Saya membayangkan waktu itu. Di sini kemudian dikasih kalimat fayuqbil, dia menghadap ke Dajjal, yatahallalu, dengan berseri-seri wajhuhu, mukanya. Kemudian yadhaku, karo guyu, guyah-guyu. Artinya nek jenengan kenal dengan orang itu dikenal dengan jenengan, terus ketemu, suara ketemu lah guyu-guyu gitu kan. Tapi nek misal ngapunten yo antara kenal dan enggak, atau misal kenal tapi anyel, ya ora mungkin guyu. Misal musuh bebuyutan atau mungkin apalah gitu kan. Nek ketemu kan walaupun mungkin tahu kayak biar pernah rame kan aku misalnya gitu. Walaupun kita nggak boleh menyimpan dendam lama ya, tapi kan di sini Nabi memang menceritakan tentang Dajjal gini, berarti kan memang Nabi menunjukkan kita tuh harus membenci Dajjal itu. Nah, maka saya meyakini pemuda yang pertama itu ekspresi mukanya nggak mungkin berseri-seri, mesti yo muka-muka yang anyel itu, nggak sing kemudian muka-muka bersahabat. Adapun yang kedua ini mukanya bersahabat, terus berseri-seri, bahkan dia ketawa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa bainama huwa kadzalik. Nah, ketika dia sedang dalam keadaan demikian, ini yang kemudian saya tafsirkan, dia itu bermain-main dengan menghidupkan, mematikan. Walaupun saya belum ketemu perkataan ulama pemuda ini dibunuh berapa kali dan dihidupkan berapa kali. Nah, ala kulli hal, yang jelas ada dua kondisi pemuda. Satu pemudanya musuhan, satu pemudanya temannya gitu kan. Nah, kemudian ketika dia sudah dalam kondisi seperti itu, jadi bergelimang harta, bergelimang ternak, pertanian, bergelimang dunia, sampai bergelimang kuasa. Dan orang beriman itu sebaliknya kondisinya, hartanya ya paling sedikit, kemudian kekuasaannya ya paling sempit, hidupnya paling rumit pada saat itu gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tiba-tiba di sini dikatakan idhabatu Isa ibnu Maryam diturunkan, dan turunnya bisyarqi Dimasko, di sebelah timur kota Damaskus, Suriah, yang hari ini masih ada kotanya, dan kebetulan kotanya yang namanya masih Damaskus. Indal Manarati al-Baydha, di dekat menara putih, baina mahrudatain, di antara dua menara. Dan kemudian wadi an yadaihi ala ajnihati malakain, kedua tangannya memegang dua sayap malaikat. Nah, jadi memang syaratnya Isa Al-Masih itu harus berpegangan pada malaikat. Nanti di hadis yang lain tentang Isa akhir dunia, turunnya di waktu subuh. Ittaqta'a ra'sahu qatara wa idrafa'at tahaddara. Ketika dia menunduk kepalanya, air itu menetes. Jadi kayak orang habis kerujukan, nunduk netes. Begitu ndanga, maka nampak kayak butiran-butiran mutiara yang indah. Minhu jumanun kalulu, seperti mutiara yang jatuh gliding. Qala, dia berkata, wala yajidu riha nafsihi yakni ahadan illa mata.
dan dia tidak akan merasakan bau nafasnya kecuali adalah tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri darinya kecuali mereka mati. Nafasnya sama masih dulu. Jadi begitu turun ambekan itu karena begitu itu kesebul ke orang-orang yang kafir pada mati. Kemudian warihu nafsihi muntaha basorihi, dan nafasnya mencapai sejauh pandangan. Kemudian fayat lupuhu hatta yudriku bibabiludin fayatul. Kemudian dia akan mengejar si Dajjal itu sampai ke pintu Lut lalu membunuhnya. Sehingga kalau ini hadis digabungkan dengan hadis yang lain, ketika Dajjal melihat Nabi Isa, Dajjalnya lemes, maka di sini kalau ditambahkan hadis ini dikombinasikan, maka nggak cuma melihat, berarti karo didamu gitu, terus akhirnya lemes, dan kemudian lemes dia melayu dikejar sampai ke pintu Lut, kemudian fayaktuluh, kemudian dibunuh. Kemudian fayal bathu kadzalik masyaallah, dan akan tetap seperti itu sesuai kehendak Allah. Kemudian lanjutannya summa yuhillah ilaihi an hawiz ibadi ila tur. Begitu sudah selesai, nanti dalam hadis yang lain keadilan menyebar dan seterusnya, kaum muslimin balik ke negerinya, ke kampungnya masing-masing. Nah, baru habis itu Ya'juj Ma'juj turun. Tapi di sini langsung dikatakan, jadi cerita tentang keadilan nggak ada, adanya di riwayat yang lain. Dan di sini langsung kemudian Allah mewahyukan kepada Isa al-Masih, kumpulkan hamba-hambaku ke Gunung Tur. Jadi ini ada tahapan Ya'juj Ma'juj turun baru dibawa ke Gunung Tur. Di sini langsung gua bawa ke Gunung Tur. Fa ini qad anzaltu ibadan li la yadani li ahadin bi qitalihim. Karena aku telah menurunkan hamba-hambaku yang tidak dapat dilawan siapapun dalam peperangan mereka. Nah, Ya'juj Ma'juj disebut sebagai hamba, berarti pilihannya kalau enggak malaikat, enggak mungkin. Ya pilihannya tinggal kalau enggak jin, ya manusia. Nah, ulama mayoritas sepakat dia adalah keturunan Nabi Adam, bukan keturunan iblis. Nah, kemudian qala dikatakan lagi wa yab'atsullah Ya'juj wa Ma'juj wa hum kama qala min kulli jadabin yansilun. Maka Allah mengirimkan Ya'juj Ma'juj dan mereka akan datang turun dari segala macam penjuru. Dia lepas itu mubal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dari setiap tempat tinggi mereka datang. Jadi dia dibungkung di antara jajaran gunung yang hari ini juga wallahu alam di sebelah mana. Jadi bisa jadi ada gunung yang kemudian nggak kelihatan, ditutup sama Allah pandangan manusia. Dan itu mungkin kayak kasus Musa bersama dengan para penyihir Fir'aun. Ketika para penyihir Fir'aun melemparkan tali, itu orang selain penyihir itu melihat tali itu jadi ulo. Ning di mata penyihir itu masih tali. Cuman pandangan manusia itu adalah ulo. Tapi begitu Musa lempar tongkat, dilempar blodak gitu, itu tongkat benar-benar jadi ulo. Penyihir yang lihat ulo gede. Di situ kemudian mereka angkat tangan. Ini era ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan semesta alam, mungkin gitu. Akhirnya mereka beriman penyihir itu. Makanya dalam konteks di mana Ya'juj Ma'juj dikungkung, itu jelas kisah tentang Dzulqarnain itu di antara gunung yang kemudian dibentengi dengan besi yang dicairkan, dan setiap hari dia menitihi besi itu lubang, sore gitu lubang, kemudian dia mengatakan sepuluh sesuk tutup yang naik, terus bolong, itu hari ngambak begitu, besok balik nutup gitu. Diulangi lagi begitu, balik tutup sampai hari kiamat itu dibuka oleh Allah. Cul. Dan nggak disebutkan dia selama dikerungkung itu makan apa, nggak disebutkan. Maka besar kemungkinan wallahu alam mungkin dia nggak makan, mau jenenge dikerangkeng, makan sinten ya Gusti Allah. Dijarke nggak mati dengan nggak makan. Makanya begitu lepas dia akan mencari tempat manapun. Kalau ketemu banyu diumbe santai, kalau ketemu makanan tanaman dimakan santai juga gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Dajjal pun juga demikian. Tamim Ad-Dari pernah berlayar pulang menuju Madinah, diombang-ambingi ombak 30 hari. Sehingga cerita terdampar di satu pulau, di situ kemudian ketemu makhluk jenenge Jasasa. Dari Jasasa dibawa ke satu kuil, ketemu dengan manusia yang dikerangkeng lagi, ditali gitu. Ditali dalam kondisi mukanya ditekuk, kepalanya ditekuk, kemudian rambutnya panjang. Sehingga cerita ngobrol-ngobrol dan dia menanyakan tentang keadaan orang-orang Arab. Nabinya orang Arab sudah datang apa belum, mereka beriman apa enggak, dia menang apa kalah, danau di Tiberias banyu airnya masih ada apa enggak, kering apa enggak, tanaman di kebun
saya lupa daerahnya, itu masih ada apa enggak dan seterusnya. Jadi dia menanyakan tempat-tempat yang hari ini masih ada, dan dia memprediksi nanti itu enggak ada, nanti akan rusak, nanti akan kering dan seterusnya. Nah ini diceritakan Tamim Ad-Dari yang waktu itu masih Nasrani kepada Nabi SAW, dan kemudian Nabi mengatakan ya itu Dajjal. Berarti Dajjal itu sudah ada sekarang, dan kemudian dikungkung di satu pulau, dan nanti diculkan oleh Allah ya sebagai tanda hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke Ya'juj Ma'juj tadi, maka ketika Ya'juj Ma'juj sudah dilepaskan, fayamurru awwaluhum bi Buhairah at-Tabariyah. Nah, ini juga yang ditanyakan Dajjal, Tabariyah. Fayasrabu ma fiha. Kemudian dia melewati atau mendatangi namanya Danau Tiberias yang ada di Israel hari ini. Dan kemudian diminum apa yang ada di dalamnya. Mereka yang pertama itu minum. Yang buru biha akhoruhum, dan yang terakhir sampai situ ternyata sudah habis. Dan dia berkata, laqad kana bihadihi marratan ma'un. Dulu tuh kita kesini pernah lihat ini tuh ada airnya. Kok sekarang kami kita sudah sampai sini kok udah habis. Jadi mereka saking banyaknya, yang pertama minum, dan yang terakhir itu sampai situ udah habis, diminum yang depan-depan. Kemudian summa yasiruna hatta yantahu ila jabalin Baiti Maqdis. Kemudian mereka akan berjalan sampai mencapai gunung di Baitul Maqdis. Dan kemudian fayaqulun, dan mereka akan berkata, laqad qatalna man fil ard. Dia melihat di bumi itu manusia sudah enggak ada. Dia mengatakan, kita sudah bunuh semua orang di muka bumi ini. Fahalumma falnaqtul man fis sama. Piye nek kita bunuh yang ada di langit. Kemudian fayarmuna binusa bihim ilas sama. Kemudian mereka melemparkan anak panah mereka ke langit, dipanah ke langit. Fayaruddullah alaihim nusyabahum muhmarron daman. Kemudian panahnya dibalikkan oleh Allah ke bumi. Ujungnya niku enten getih. Nah, wa yuha soru Isa ibn Maryam wa ashabahu. Kemudian Isa bin Maryam dan para pengikutnya dikepung hatta yakuna ra'sus saur, sampai kepala sapi itu yauma idin khairun li ahadihim min mi'ati dinar. Harganya itu lebih mahal daripada 100 dinar. 1 dinar niku 4,25 gram dipengke 100, berarti 420 kilogram, terus dipengke 2 juta. Niku ketemune pinten niku? Ketemune sekitar 900 juta kepala sapi satu niku. Karena larang pangan. Liahadikumul yaum, pada hari itu. Kemudian fayarhu wa Isa bin Maryam ila Allah wa ashabuhum, dan Isa bin Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengirimkan penyakit yang merusak leher mereka hingga mereka bangun pagi hari dalam keadaan mati. Jadi kalahnya itu bukan sejak gelut, tapi dihujani oleh Allah belatung masuk ke leher. Ada yang mengatakan sampai ke otaknya, akhirnya mati itu para Ya'juj Ma'juj. Isa dan sahabatnya pun pada turun, dan mereka tidak akan menemukan tempat sejengkal pun kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk dan darah dari Ya'juj Ma'juj. Kemudian Isa dan sahabatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian mengirim burung yang memiliki leher seperti leher unta. Jadi burung kayak burung pemakan bangkai ini, kok burung konor, aku sing gede banget gitu. Dan ini nek digoleki di YouTube pun enten burung raja wali atau elang tapi gede banget itu enten. Jadi sama orang itu gede burung ini. Kemudian burung-burung itu akan mengangkat mereka dan melemparkan mereka ke tempat pembuangan yang mana nanti dengan yang hanya Allah tahu. Kemudian kaum muslimin akan menggunakan busur, anak panah, dan kantung-kantung mereka untuk menyalakan api selama 7 tahun, dan Allah akan mengirimkan kepada mereka hujan yang tidak dapat dipertahankan oleh rumah dari kulit atau tanah liat, dan hujan itu akan membersihkan bumi. Jadi untuk membersihkan kotoran Ya'juj Ma'juj itu perlu dihujani 7 tahun, dan bumi akan menjadi bersih seperti kaca yang licin. Maka akan dikatakan kepada bumi, keluarkanlah buah-buahmu dan kembalikanlah berkahmu. Maka pada hari itu satu kelompok orang akan memakan dari sebutir delima dan berteduh dengan kulitnya. Jadi sampai ada buah delima gede banget, begitu isinya dimakan, kulitnya itu bisa buat tendo gitu. Kemudian dan berkah akan diberikan pada susu unta, sehingga sekelompok besar dari manusia dapat mencukupi kebutuhan mereka dengan 1 ekor unta, dan 1 suku bisa mencukupi kebutuhan mereka dengan 1 ekor sapi, dan 1 keluarga dapat mencukupi kebutuhan mereka dengan 1 ekor domba. Maka tiba-tiba mereka ketika dalam keadaan demikian, Allah mengirimkan angin yang mengambil nyawa setiap orang yang beriman,
dan tersisalah orang-orang yang tidak beriman. Mereka saling bertengkar seperti keledai-keledai. Pada saat itulah hari kiamat akan datang kepada mereka. Kemudian dikatakan sudah. Jadi intinya pemimpin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kisah yang pertama pemudanya pemuda yang solih, kisah yang kedua pemudanya pemuda yang tolih, pemuda yang jelek. Dan pemuda yang jelek berteman dengan Dajjal, pemuda yang solih tidak mau berteman dengan Dajjal. Sehingga digambarkan pertemanan dia dengan Dajjal ekspresinya senyum. Nah, ketika ekspresinya senyum, maka Dajjal pun bermain-main dengan membunuh dan menghidupkan. Apakah orang satu dibunuh berkali-kali dan dihidupkan berkali-kali, atau beberapa orang? Wallahu alam. Di hadis tadi cuma satu orang. Kemudian di hadis yang pertama, satu orang yang sama setelah dibunuh dihidupkan, dibunuh lagi nggak bisa karena keimanannya. Nah, kok bisa Dajjal kemudian ketika mau membunuh orang yang pertama ini kok terus nggak bisa? Maka ada sebuah kisah, mungkin jangan pernah dengar, dan saya tadi coba nyari dalilnya di dalam kitab-kitab hadis belum ketemu. Saya dapatnya dari kitab Uyun Al-Hikayat min Qasasis Sholihin wa Nawadir Az-Zahidin karya Ibnu Jauzi. Dikisahkan zaman dulu itu ada seorang pemuda yang solih sebenarnya, cuman hatinya yang namanya pemuda ini kok kesih apa istilahnya bolak-balik itu. Nah, pemuda ini gelisah ketika melihat warga di kampungnya itu menyembah pohon, mengagungkan pohon. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendatangi pohon itu, pengen ditebang. Pemuda dengan semangatnya pengen menyelamatkan warga kampungnya, dengan pahitan kampaknya pengen meluruskan akidah warganya, pengen ditebang. Nah, begitu sampai di situ ditemonilah dengan sesosok manusia. Ditanyain, apa yang ingin kau lakukan? Lalu pemuda itu menjawab, aku ingin menebang pohon yang disembah orang ini. Lalu si manusia itu mengatakan, jika engkau tidak ikut-ikutan menyembah pohon ini, apa ruginya nek kamu membiarkan orang lain melakukan apa yang mereka lakukan? Ini godaan setan itu di situ. Jadi orang dakwah itu terus digombosi, emang nek dhek mendem kowe ora terus ngopo, jadi kan juga lagi mukik gitu, kecuali dia mendem ngeperluin kowe lagi kowe nesu silakan. Nah, ngapain kamu mendadak ngabari dia? Kan sering saya itu denger kayak gitu. Pokoknya dijak sholat malah ben lah beri PDW. Pokoknya dikandani anaknya ini Allah ben gede. Sering saya dengar kayak gitu. Makanya di sini disebutkan setannya mengatakan terus tak bocor ya. Orangnya mengatakan, ngapain kamu ganggu dia? Nek kamu juga bisa beribadah tanpa terganggu, biarin aja sih gitu loh, nggak usah apa-apain gitu. Dengan tegas orang ini pun mengatakan, enggak, saya akan menebang pohonnya tetap, karena ini mengganggu keimanan. Maka orang itu pun merayu kepada si pemuda tadi, ini wae mas, aku akan memberimu sesuatu yang lebih baik asalkan kamu nggak menebang pohon itu, yaitu akan kuberikan uang 2 dinar setiap hari. 2 dinar itu tadi 1 dinar itu 4,25, nah ping loro berarti 9,5 gram, 8,5 gram. Nah dipikir 2 yuto berarti dia sekitar 17 yuto bedino. Nah, engkau akan mendapati uang itu di bawah bantalmu setiap hari. Kamu tidur, bangun, bawah bantalmu enek 17 yuto. Tano, sing mungkin yo nanti gawean tawari duit gitu. Nah, karena tertarik dia pun berkatanya, siapa yang memberi dan menjamin hal itu? Nah, kemudian orang itu mengatakan, sing jamin aku. Kedah, wes, orang aku sih tenang, wes. Maka mendapat jawaban itu, orang tersebut akhirnya pulang dan membatalkan niatnya untuk menebang pohon. Oke, pulang. Jadi kan niatnya sudah berubah, niatnya pengen meluruskan umat yang tersesat berubah dengan dunia, dengan duit. Ini sebenarnya masih nyambung dengan kisah Dajjal tadi. Nah, ketika datang waktu pagi, dia dapat di uangnya di dekat bantalnya, dan dia pun bahagia, guyu-guyu. Jadi pengikut Dajjal tadi guyu-guyu. Kemudian pada hari berikutnya masih didapati, sampai hari kesekian sudah nggak dapat. Begitu duitnya nggak ada, dia marah dan segera ngambil kampaknya, lalu segera lari ke pohon yang dikeramatkan itu. Disitulah kemudian dia ketemu orang itu tadi yang ternyata merupakan jelmaan iblis. Dan dia bertanya, mau ngapain kamu? Maka pemuda itu menjawab, aku ingin menebang pohon itu yang disembah manusia. Mendengar jawaban itu, iblis pun berkata, tidak bisa, kau nggak akan bisa melakukan. Jika cerita, pemuda itu nekat menebang dan pohonnya tiba-tiba menjadi keras.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah pemuda dan pohon ini mirip dengan kisah pemuda dan Dajjal. Bagaimana kemudian keimanan bisa membuat si pemuda yang bisa dibunuh jadi nggak bisa dibunuh? Begitu pula keimanan pemuda ini yang terakhir ini, yang tadinya baik, sakjane bisa menebang pohon itu dengan baik, tapi karena keimanannya luntur gara-gara duit dan dakwahnya melempem karena duit, karena dunia, maka iblis menang dan membuat melindungi pohon itu menjadi keras. Karena yang namanya syaitan, Allah sudah mensifati inna kaida syaitan karena dhaifah, tipu daya syaitan itu lemah. Dengan ta'awudi, dengan bacakan Al-Baqarah, dengan bacakan ayat kursi itu dia pergi. Tapi ketika dengan di situ ada rasa takut duluan, jangankan dengan bacakan pergi, bahkan mungkin DM meroke gitu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya bisa kita simpulkan, wallahu alam, mudah-mudahan tidak salah. Yang pertama, pemuda yang dibunuh dan kemudian tidak bisa soleh, pemuda yang dibunuh kemudian dihidupkan dan Dajjal mengulangi lagi sebagai bentuk kegembiraan karena kemenangan, kekuasaan dan seterusnya, itu adalah pemuda yang tolim, yang tidak baik, dan dikonfirmasi dengan kisah pemuda dan pohon